Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa rambut Anda ikal seperti ibu tetapi warna mata Anda sama dengan ayah? Mengapa beberapa orang memiliki bakat alami dalam musik sementara yang lain unggul dalam olahraga? Jawabannya, saudara-saudara, tersembunyi di dalam sebuah dunia yang sangat kecil, namun luar biasa kuat. Dunia itu adalah dunia genetika. Ini bukan sekadar istilah rumit dalam buku pelajaran biologi. Ini adalah inti dari siapa kita. Genetika adalah cetak biru, sebuah skenario agung yang menentukan hampir setiap aspek dari keberadaan kita, mulai dari ciri fisik yang terlihat hingga kerentanan kita terhadap penyakit tertentu. Memahaminya adalah langkah pertama untuk memahami keajaiban hidup itu sendiri. Materi genetik adalah sutradara di balik layar panggung kehidupan. Ia memberikan instruksi untuk setiap peran yang dimainkan oleh sel-sel kita. Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah kota metropolitan yang sibuk dan kompleks. Setiap bangunan, setiap jalan, dan setiap aktivitas di dalamnya diatur oleh serangkaian rencana induk yang sangat detail. Rencana induk itulah materi genetik kita. Struktur dasarnya sama, bahasanya universal. Jadi, di mana tepatnya cetak biru kehidupan ini disimpan? Di manakah letak berangkas yang berisi semua informasi berharga itu? Jawabannya ada di dalam hampir setiap sel tubuh kita, di sebuah kompartemen khusus yang disebut nukleus atau inti sel. Anggap saja nukleus ini sebagai kantor pusat atau ruang kendali utama dari sebuah kota seluler. Di dalamnya tersimpan dengan sangat rapi dan aman materi genetik kita. Materi ini terorganisir dalam struktur yang kita kenal sebagai kromosom. Manusia biasanya memiliki 23 pasang kromosom di setiap selnya, yang merupakan warisan dari kedua orang tua kita. Kromosom sendiri bukanlah unit terkecil. Jika kita bisa memperbesar sebuah kromosom ribuan kali, kita akan melihat bahwa ia sebenarnya adalah gulungan super padat dari seutas benang yang sangat panjang. Benang inilah yang disebut DNA, atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul pembawa informasi genetik yang sesungguhnya. Strukturnya yang ikonik, seperti tangga tali yang terpilin atau heliks ganda, adalah salah satu gambar paling terkenal dalam dunia sains. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, urutan dari huruf-huruf inilah yang membentuk kode genetik kita. Bayangkan DNA sebagai sebuah buku resep raksasa. Buku ini berisi jutaan resep, di mana setiap resep disebut gen. Setelah kita tahu di mana resepnya disimpan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana resep itu dibaca dan diubah menjadi hidangan jadi? Bagaimana kode dalam DNA diubah menjadi protein yang fungsional? Proses ini yang dikenal sebagai sintesis protein adalah salah satu proses paling fundamental dalam biologi. Proses ini terjadi dalam dua langkah utama, transkripsi translasi. Anggap saja begini, buku resep, yaitu DNA, yang asli dan sangat berharga, tidak boleh meninggalkan perpustakaan atau nukleus. Jadi, untuk memasak, kita perlu membuat salinan resep terlebih dahulu. Proses penyalinan inilah yang disebut transkripsi. Langkah pertama, transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ketika sebuah gen perlu diaktifkan untuk membuat protein tertentu, bagian DNA yang sesuai akan dibuka sementara. Kemudian, sebuah molekul khusus yang disebut RNA polymerase datang dan membaca urutan basa pada gen tersebut. Sambil membaca, ia membuat salinan dari gen itu. Salinan ini bukanlah DNA, melainkan molekul lain yang disebut RNA duta atau messenger RNA, mRNA. mRNA ini seperti secarik kertas catatan yang berisi salinan satu resep spesifik dari buku resep raksasa. Setelah salinan selesai dibuat, molekul mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan berjalan menuju dapur sel. Dapur sel ini adalah sitoplasma, dan alat masaknya adalah sebuah struktur kecil yang disebut ribosom. Disinilah langkah kedua, yaitu translasi berlangsung. Ia membaca kode genetik dalam kelompok 3 huruf yang disebut kodon. Kehidupan terus berjalan. Sel-sel kita tidak diam selamanya. Mereka perlu tumbuh, memperbaiki kerusakan, bereproduksi. Untuk melakukan semua ini, sel harus bisa membelah diri dan menciptakan sel-sel baru. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap sel baru menerima salinan lengkap dan akurat dari cetak biru genetik, yaitu DNA. Ada 2 jenis utama pembelahan sel. Mitosis, meiosis. Mitosis adalah proses yang digunakan oleh sebagian besar sel tubuh kita untuk pertumbuhan dan perbaikan. Tujuannya adalah membuat 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk. Bayangkan Anda perlu membuat fotokopi dari sebuah dokumen penting. Nah, itulah yang dilakukan mitosis. Sebelum sel membelah, ia terlebih dahulu menggandakan seluruh DNA-nya.
Kemudian, kromosom-kromosom yang telah digandadakan ini berbaris rapi di tengah sel. Setelah itu, salinan-salinan kromosom tersebut ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Akhirnya, sel itu sendiri membelah di bagian tengah, menghasilkan dua sel anak baru, di mana masing-masing sel memiliki satu set kromosom yang lengkap dan identik dengan sel induknya. Sementara itu, meiosis adalah jenis pembelahan sel yang jauh lebih istimewa. Proses ini hanya terjadi di organ reproduksi. Tujuannya adalah untuk membuat sel-sel reproduksi atau gamet. Kini, kita sampai pada puncak dari semua proses ini. Bagaimana sifat diwariskan dari orang tua kepada anak? Jawabannya terletak pada penyatuan dua sel hasil meiosis. Sel sperma membawa 23 kromosom unik dari ayah. Sel telur membawa 23 kromosom unik dari ibu. Ketika mereka bertemu dan terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot ini sekarang memiliki 46 kromosom lengkap. Itu berarti 23 pasang, satu set dari ayah dan satu set dari ibu. Dari sel tunggal ini, melalui jutaan pembelahan mitosis, seorang individu akan tumbuh. Setiap pasang kromosom membawa gen untuk sifat yang sama. Contohnya, sepasang kromosom dapat membawa gen untuk warna mata pada lokasi yang sama. Alel dari ayah, misal mata coklat, dominan, kita sebut C. Alel dari ibu, misal mata biru, resesif, kita sebut C. Tunjukkan Punnett square untuk menggambarkan kemungkinan kombinasi. Alel coklat dominan akan mengalahkan alel biru. Jadi anak bermata coklat meski membawa alel biru tersembunyi. Kombinasi alel menciptakan keragaman dalam keluarga. Contoh mewarisi alel dominan untuk rambut keriting dari satu orang tua. Hasil, anak berambut keriting namun masih bisa mewariskan alel lurus. Genetika adalah kisah tentang informasi, reproduksi, dan warisan. Sebuah kisah yang menghubungkan masa lalu, membentuk masa kini, dan menentukan masa depan kita.